Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan kita ada di halaman 35 ya. Ini masih beberapa perkara terkait bagaimana sikap kita yang benar terhadap Al-Quran. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bahwasanya membaca Al-Quran itu nggak cukup membaca lafaz saja, tapi perlu ada perenungan, perlu ada tadabbur. Bahkan hendaklah ambisi seorang pembaca itu bukan kapan selesai membaca, ya, tapi kapan bisa faham, kapan bisa mengamalkan. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sikap kita seharusnya terhadap Al-Quran. Baik, ada yang baca? Salah, Ustaz. Iya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa haddatsana Abu Bakrin aidan, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar juga. Qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabbahi Az-Za'farani, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabbah Az-Za'farani. Qala haddatsana Abdul Wahhab ibni Atha, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Atha. Qala sami'tu Aba Ubaidah An-Naji yaqul, aku mendengar Abu Ubaidah An-Naji berkata, innahu sami'a Al-Hasan yaqul, bahwasanya beliau mendengar Al-Hasan Al-Basri berkata, ilzamu kitaballahi, berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah Azza wa Jalla, wa tatabba'u ma fihi minal amsali, dan renungilah apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran berupa permisalan-permisalan. Yaitu ilzamuhu tadabburan wa ta'ammulan wa mujahidata linnafsi ala fahmihi wal amali bihi. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran baik dengan cara mentadaburinya atau memikirkan makna-maknanya, dan berjuang melawan diri untuk memahami dan mengamalkannya. Asani wa dzalika li anna Allah subhanahu wa ta'ala daraba fihi min anwa'il amsali al-katsiri. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan di dalam Al-Quran dengan membuat macam-macam permisalan di dalam Al-Quran dengan permisalan yang banyak. Wa a'dhamuha fi bayani tauhid, dan permisalan yang paling besar, yang paling agung di dalam menjelaskan tentang masalah tauhid. Wa fil Qur'ani amsalun katsiratun jiddan, dan di dalam Al-Quran terdapat permisalan-permisalan yang sangat banyak, khasatan fi bayani tauhid alladhi huwa a'zamu maqsudin wa ajalli matlubin, khususnya di dalam menjelaskan tentang tauhid yang dia merupakan seagung-agungnya tujuan dan sebesar-besarnya yang dituntut. Kama da'a azza wa jalla ibadahu fi kitabihi ila husni ta'ammuli fi hadhihi al-amsali, sebagaimana Allah telah menyeru atau mengajak hamba-hambanya di dalam kitabnya kepada baiknya perenungan di dalam permisalan-permisalan ini,
dan baiknya istima' mereka, sebagaimana firman-Nya, mislu qawlihi ya ayyuhan nasu duriba masalum fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat permisalan, maka dengarkanlah. Wa Baik, mislu qawlihi, segitu dulu. yes. Ya, di sini Al-Imam Al-Ajuri membawakan asar ya, dari seorang tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana beliau mengatakan agar kita komitmen, ya, komitmen berpegang teguh mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran juga merenungkan, mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus berupa permisalan-permisalan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan sebuah hukum, ya, terkait hal yang penting atau sangat penting seperti tauhid, ya, itu ada penjelasan yang langsung Allah jelaskan secara eksplisit, ya, yang Allah jelaskan secara jelas sekali. Ya. Misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan apapun, ya, sedikit pun. Kemudian wala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Ya. Itu yang jelas, ya. Ada juga yang Allah jelaskan melalui perumpamaan, tamsil. Nah, melalui perumpamaan ini agar kita merenungkan banyak di dalam Al-Quran. Nanti disebutkan salah satu contohnya tentang tauhid misalnya. Bagaimana Allah mengumpamakan pentingnya tauhid, agungnya tauhid. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah misalnya menjelaskan bagaimana bahayanya kesyirikan. Ya. Orang musyrik itu seperti orang yang terjatuh dari atas langit kemudian disambar. Nah itu perumpamaan-perumpamaan. Misalnya juga seperti terkait infak misalnya, perumpamaan orang yang berinfak seperti apa. Kemudian perumpamaan orang munafik. Nah, itu banyak perumpamaan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran agar kita lebih mendalam dalam pemahamannya. Sehingga perumpamaan itu perlu perenungan juga. Perlu perenungan. Maka ketika kita membaca Al-Quran dan melewati ayat-ayat yang berisi perumpamaan itu, pasang hati kita, pasang telinga kita agar kita betul-betul memahaminya. Dan memang ketika kita memahami ayat yang langsung seperti tadi misalkan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya, ditambah dengan misalnya bagaimana Allah mengumpamakan tauhid dan kesyirikan, nah itu akan lebih menancap makna-makna itu di dalam hati kita. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, komitmen mengamalkan Al-Qur'an, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ya, baik tadabburan dalam hal menadaburinya, wa ta'ammulan dan memikirkannya. Kemudian dan bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh mengerahkan jiwa untuk memahami dan mengamalkannya. Nah, kalau kita lihat ya, jangan jauh-jauh lah diri kita aja, diri kita nih. Terkadang
kurang rasa penasaran kita terhadap maksud ayat atau terhadap berita yang ada di dalam Al-Quran. Ya, itu bisa diakui oleh kita. Ya. Kalau kita merenung, muhasabah, ya, terkadang kita ini lebih, kalau ada berita terkait kejadian di dunia, ya, apakah itu musibah dan lain sebagainya, kadang rasa ingin tahu kita terhadap hal tersebut tuh betul-betul sangat besar ya. Sampai kita nyari-nyari info, ini gimana kejadiannya dan sebagainya. Sampai kita hakul yakin atau sampai kita bahkan betul-betul, oh iya beritanya seperti itu. Nah itu terkait kejadian dunia. Tapi terkait perkara agama, isi Al-Quran, kejadian-kejadian di akhirat, terkadang kebanyakan manusia itu cuek gitu ya. Tidak sepenasaran kalau ada kejadian di dunia. Kalaupun kejadian yang diberitakan oleh Al-Quran, ya, kemudian ada orang yang menjelaskan, hanya responnya paling, oh gitu ya. Tidak sampai ke memahami betul dan misalnya tentang surga dia jadi sangat ingin, tentang neraka dia jadi sangat takut, ya. Nah ini perlu mujahadah berarti ya. Perlu kesungguhan dalam jiwa kita untuk berusaha memahami dan mengamalkannya. Memang sulit ya. Makanya dikatakan mujahadah. Mujahadah berjuang untuk memahaminya dan berjuang mengamalkannya. Apalagi ayat-ayat atau hukum-hukum yang memang bertolak belakang dengan hawa nafsu, itu akan sulit sekali untuk diamalkan bagi sebagian orang. Di kalangan salaf terdahulu, jika ada ayat yang dibaca dan tidak faham, mereka tuh menangis. Mereka menangis jika tidak paham ayat. Kalau keumuman manusia menangis itu kalau kehilangan dunia, menangis. Dahulu para salaf itu menangis ketika tidak bisa faham Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika kita membacanya, ya, upayakan, ada upaya untuk menadaburi, memikirkan, dan berusaha betul-betul faham terhadap yang kita baca. Gak perlu banyak, sehari seayat itu sudah, wah sudah Masya Allah sekali itu. Kalau kita bisa istiqomah. Sehari kita baca ayatnya, terjemahnya dan tafsirnya, itu udah luar biasa. Ya. Baik. Kemudian kata beliau juga, di sini dikatakan kenapa harus mengikuti tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala daraba fihi min anwa'il amsalil katsir. Allah menjadikan di dalam Al-Qur'an itu jenis-jenis perumpamaan yang banyak. Dan yang paling besarnya wa'adhamuha fi bayani tauhid. Paling besar, paling agung di dalam menjelaskan tauhid. Ya. Wa fil Qur'an amsalun katsiratun jiddan. Dalam Al-Quran terdapat contoh-contoh yang banyak-banyak sekali, terkhusus tentang penjelasan tauhid, yang mana tauhid itu merupakan maksud yang paling agung dan tuntutan yang paling mulia, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya di dalam Al-Quran agar melakukan perenungan dengan baik terhadap permisalan-permisalan ini dan mendengarkan dengan baik. Seperti Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, telah dijadikan perumpamaan, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Ya.
Jadi kita bisa mengambil faidah di sini, perenungan yang hendaknya kita berikan fokus yang betul-betul besar, terutama terkait tauhid, ya, ayat-ayat tentang bagaimana hak Allah, ya, bagaimana tentang kewajiban kita beribadah kepada Allah dan bahayanya kesyirikan. Nanti akan dibawakan contohnya. Silakan dilanjut dulu. Ya, Ustaz. Wa mislu qawlihi, dan seperti firman-Nya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan sebuah kalimat yang thayyibah yang baik sebagaimana pohon yang baik, akarnya yang kokoh dan cabangnya yang menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Ia menghasilkan buah-buahan di setiap waktu dengan izin dari Rabb-Nya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat permisalan-permisalan bagi manusia agar mereka selalu ingat. ونظائر ذلك في القرآن من الأمثال كثيرة جدا. Dan perenungan-perenungan seperti itu di dalam Al-Quran berupa permisalan-permisalan sangat banyak sekali. Wa qala jalla wa'ala, dan Allah jalla wa'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'kiluha illa al-alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami buat bagi manusia, dan tidak ada yang memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Wanzur ila tamsilil imani wa halihi fi qalbil mu'mini bin nakhlati. Dan perhatikanlah permisalan keimanan dan keadaan di dalam dan keadaan keimanan tersebut di dalam hati seorang mukmin dengan pohon kurma. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan sebuah kalimat yang thayyibah sebagaimana pohon yang baik, yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang tinggi di langit. Baik. Nah, ini contoh permisalan di dalam Al-Quran tentang iman, ya, tentang iman, tentang akidah. Allah sebutkan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah di sini tauhid, la ilaha illallah. Ya, keimanan itu seperti pohon yang baik, pohon yang bagus, ini kurma maksudnya. Ya, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang di langit. Setiap hari berbuah dengan izin Allah. Ya, ini tauhid dalam hati seseorang itu kokoh seperti pohon kurma. Ya. Dan mestinya seperti itu akidah itu. Karena kalau akidah tidak kokoh, ya, tidak mungkin menumbuhkan cabang atau berbuah, tidak mungkin. Ibaratnya kalau akar, ya, akarnya terganggu, nggak mungkin bisa tumbuh pohon itu. Masih mending kalau cabangnya yang rusak, misalnya. Masih mending. Kalau cabangnya rusak, tapi akarnya bagus, nah itu masih berpeluang berbuah. Tapi kalau akarnya rusak, tidak mungkin bercabang dan tidak mungkin berbuah. Nah itulah keadaan akidah dalam diri seseorang. Lalu
perlu diketahui ya, tentang pentingnya dakwah tauhid, baik bagi diri kita sebagai pengingat dan keluarga kita atau tetangga kita, sekitaran kita. Betul sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, kalau kesyirikan itu sangat samar ya, seperti semut hitam di kegelapan malam ya. Allah juga menyatakan sebagian orang beriman itu tidak sadar mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa bisa seorang mukmin, seorang muslim melakukan kesyirikan tanpa sadar? Di antaranya kurangnya pengulangan terhadap pelajaran akidah. Kurangnya pengulangan pembahasan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Ini ada pelajaran ya, anak tinggal di sebuah perkampungan yang ya pada umumnya ya perkampungan seperti apa. Hanya sejak lama di perkampungan yang ini asal daerah anak sendiri ya. Sejak lama itu perkara kesyirikan, perkara bid'ah, nah itu samar ya. Nyaris tidak terlihat ada perbuatan syirik, ada perbuatan bid'ah. Adapun maksiat-maksiat yang selain dua perkara itu, yaitu umum ya, dimanapun tempatnya pasti ada di muka bumi ini orang yang bermaksiat. Tapi paling tidak terang-terangan. Lalu ya Anda sendiri termasuk dalam hati itu merasa aman. Gitu. Maksudnya ya alhamdulillah kampung tidak di masyarakat di kampung tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga pembahasan tentang tauhid, tentang syirik, kadang kita misalkan simpan dulu, bahas dulu bab yang lain. Ternyata ya hal tersebut keliru ya. Ketika mendengar sebuah berita misalkan masyarakat melakukan hal ini, hal itu yang secara kacamata syariat itu sebuah kesyirikan. Nah di sana Anda jadi berpikir ya, memang benar ya, dakwah tauhid itu tidak cukup sekali dua kali atau hanya sekedar ngehatamin kitab tertentu. Misalkan ini hatam kitab Sulul Salasa atau kitab Tauhid, lalu kemudian tidak ada lagi pembahasan tentang tauhid. Nah itu keliru ya. Di masyarakat manapun, baik di perkampungan, di perkotaan, di majelis taklim, di formal, di non formal, pelajaran akidah itu jangan sampai dihilangkan. Dakwah tentang tauhid ini dakwah seumur hidup. Kita belajar akidah. Itu walaupun misalkan kita sudah dimudahkan menghatamkan banyak kitab tentang akidah, tapi bahaya atau potensi peluang terjerumus itu sama seperti kita terjerumus ke dalam bentuk maksiat yang lain. Sangat besar peluangnya seorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ketika seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan, ibarat kata kalau di dalam pohon dia akarnya yang terganggu. Jadi akarnya terganggu. Kalau akarnya sudah rusak, nanti perkara-perkara cabang, buahnya juga rusak. Nah, ini pentingnya tauhid. Jadi jangan bosan ngaji tauhid itu. Jangan bosan. Bahkan pembahasan dalam hal apapun, cabang ilmu, upayakan ada nilai tauhid di dalamnya. Ada nilai
tauhid di dalamnya. Jangan merasa aman, wah insya Allah saya tidak akan jatuh ke dalam kesyirikan. Kita lihat ya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ya, yang Allah beri gelar Khalil, kemudian Allah beri gelar, kemudian Allah puji dengan Hanif, ya, lurus, pujian-pujian yang bagus. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan, agar dijauhkan dari menyembah berhala. Apalagi kita, yang diri kita ini tidak punya legitimasi orang baik. Peluang untuk jatuh ke dalam keburukan itu lebih besar. Sehingga kita perlu mengupayakan diri, berusaha bagaimana agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Berdoa, kemudian mempelajari akidah yang benar, kemudian juga perhatikan pergaulan kita. Karena halus tadi ya, kesyirikan itu. Kesyirikan itu halus. Yang terjadi yang Anda lihat di daerah Anda tuh awalnya ringan. Misalnya ada orang ya, ada orang yang sudah berusia, ketika memberikan saran tertentu tuh sering kejadian gitu. Sering kejadian. Misalnya nanti jadi ngeramal gitu ya. Tapi masyarakat yang awam menilainya bukan, kalau kita menyaksikan ada orang yang nanti akan A, B, C, D, itu kan kita sudah, kalau belajar akidah, kita sudah bisa menghukumi, itu peramal namanya. Walaupun kejadian tersebut, kejadian yang positif misalkan, nanti akan A, B, C, D, itu peramal namanya. Ya, kahin atau arrof. Tapi warga itu menilai bukan peramal, ahli hikmah katanya. Karena orang ini misalkan dikenal ahli ibadah. Ketika mengeluarkan statement tertentu, ya atas izin Allah, cocok dengan takdir, jadi kejadian gitu lah istilahnya. Akhirnya dipercaya, akhirnya dijadikan orang setiap ada hajat nanya ke orang ini. Ada orang mau daftar polisi nanya, ada orang yang apa nanya. Nah itu kan bagaimana syaitan menjerumuskan manusia ya? Dalam keadaan manusia tidak sadar. Baik. Lalu perhatikan bahwasanya tamsil yang Allah jadikan bagi manusia itu wa ma ya'qiluha ilal alimun. Tidak ada yang bisa memikirkannya kecuali orang-orang yang alimun, orang-orang yang berilmu. Nah, di sini menunjukkan pentingnya berilmu, belajar ya. Karena ternyata tamsil yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tidak kemudian setiap orang itu bisa otomatis langsung faham. Tapi yang faham itu orang yang berilmu. Berarti kalau kita belum faham, mendekatlah kepada ahli ilmu agar dipahamkan. Jangan kemudian kita baca ayat, saya ini nggak paham nih, lalu diam. Enggak demikian. Tapi kita dekati ahli ilmu agar difahamkan, ya. Setelah difahamkan, baru kita bisa merenungkan dan mengamalkannya. Baik, selanjutnya. فإذا أردت أن تعرف الإيمان ورسوخ أصله في قلب المؤمن وامتداد فرعه وتنوع ثمرته وتفرع فرعه فانظر إلى النخلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن. Apabila engkau menginginkan mengetahui kadar keimanan dan kekokohan
akar keimanan di hati seorang mukmin dan apa ini Ustaz? Tidak ada dan menjulangnya ya. Dan menjulangnya cabang-cabang keimanannya dan berbagai macam variasi buahnya dan berbagai macam cabangnya. Maka perhatikanlah pohon kurma yang Allah jadikan ia sebagai permisalan bagi seorang mukmin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, baina nahnu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam julusun. Kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi jummarin nakhlatin, ketika didatangkan setandan kurma, faqala an-nabiy sallallahu tiba-tiba didatangkan setandan kurma. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasy-syajarati lama barakatuhu lima barakatuhu ka barakatil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang memiliki keberkahan sebagaimana keberkahannya seorang mukmin. Fadhanantu annahu ya'ni an-nakhlata. Maka aku mengira, yaitu Abdullah bin Umar mengira bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pohon kurma. Fa'aradtu an aqula hiya an-nakhlatu ya Rasulullah. Dan aku berniat berkata, dia adalah pohon kurma ya Rasulullah. Summa iltafattu fa idza ana ashiru asyaratin ana ahdasuhum fasakatu. Kemudian aku menoleh dan aku dapati diriku berusia 10 tahun dan aku adalah orang yang paling muda, maka aku diam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah pohon kurma. Teruskan dulu. Yes. Halaman berikutnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, akhbiruni bi syajaratin tushbihu karrajuli al-muslimi. Kabarkan kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip seperti seorang laki-laki yang muslim. La yatahattu waraquha, tidak berguguran daun-daunnya, wala dan tidak pernah berguguran daun-daunnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin, dia menghasilkan buahnya di setiap waktu. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fawaqa'an nafsi annaha an-nakhlatu. Aku berkata pada diriku bahwasanya yang dimaksud Rasulullah adalah pohon kurma. Wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar la yatakallamani, dan aku melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berbicara. Fakarihtu an atakallam, dan aku tidak suka untuk berbicara. Falamma lam yaqulu syai'a, dan ketika tidak ada seorang pun yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah pohon kurma. Baik. Lanjut. Cukup dulu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan kalau kita ingin tahu tentang iman dan bagaimana kokohnya keimanan itu dalam hati, ya lihatlah pohon kurma. Jadi Allah jadikan pohon kurma itu seperti seorang mukmin yang betul-betul imannya kokoh, akarnya kuat, batangnya kuat, tiap hari berbuah. Berbuah itu artinya seorang mukmin itu setiap hari menghasilkan atau berpeluang mendapatkan pahala yang banyak dari keimanannya. Setiap aktivitas yang dia lakukan bernilai ibadah, sehingga berbuah
bernilai pahala. Ya, kalau didasari dengan keimanan yang kuat. Beda dengan jika tidak didasari dengan keimanan. Ya, nah itu contoh. Kalau kita seorang yang beriman, setiap hari itu ladang amal, ladang pahala itu akan dapat. Dan ini keberuntungan dunia dan akhirat. Kemudian Nabi SAW ini dari Ibnu Umar, Nabi memberikan contoh dan kisah ini banyak faidahnya. Jadi kata Ibnu Umar ini masih kecil, masih anak belasan tahun, ya. Masih kecil. Tapi lihat di sini, betapa sahabat itu ingat betul-betul mengingat apa-apa saja pesan yang Nabi ajarkan. Ya, jadi ketika duduk di sini banyak para sahabat ya, duduk, kemudian ada yang bawa kurma, lalu Nabi menjelaskan bahwasanya ada pohon yang mengandung banyak keberkahan, sebagaimana keberkahnya seorang Muslim. Ibnu Umar ini dalam hatinya, wah kayaknya ini pohon kurma, ya. Dan dia ingin berucap sebetulnya, ingin menyampaikan kepada Nabi itu pohon kurma. Tapi Ibnu Umar sadar diri, beliau masih kecil, ya, orang baru, maka beliau pun diam. Ternyata benar kata Nabi, pohon tersebut kurma. Jadi Ibnu Umar, sangkaan beliau itu benar, tapi beliau tidak mengungkapkan, ya, tidak mengungkapkan hal tersebut. Karena apa? Sadar diri, beliau masih muda. Dalam riwayat yang lain, Nabi memberikan pertanyaan, biasa memberikan tebak-tebakan sebagai bentuk pengajaran. Kata Nabi, kabarkan kepadaku ada pohon yang seperti seorang Muslim, tidak berguguran, ya, tidak anu, kemudian tiap hari berbuah. Ya. Ibnu Umar tuh, kayaknya nih kurma. Tapi Ibnu Umar lihat Abu Bakar diam, Umar pun diam. Maka beliau pun sadar diri karena usianya masih muda, sadar diri tidak mau berbicara. Ya. Kemudian semuanya diam, lalu Nabi memberikan penjelasan bahwasanya itu pohon kurma. Di sini pelajarannya ya tentang perumpamaan seorang Muslim dengan kurma dan pohon kurma yang kokoh, yang berpeluang mendapatkan pahala setiap hari. Ya. Ini kemuliaan. Ya. Kemudian di sini ada pelajaran tentang tawadhu para sahabat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berbicara walaupun ditanya. Kemudian tawadhunya Ibnu Umar. Beliau melihat ada orang yang lebih senior, diam, maka beliau pun tidak mau berbicara. Padahal itu sebuah ilmu. Makanya dikomentari oleh sebagian ulama, ini di dalam penting adab diam ketika belajar. Diam ketika di hadapan kita ada ahli ilmu yang lebih dari kita. Ya. Tidak kemudian kita, walaupun benar, kita kemudian berbicara. Kecuali kita betul-betul diminta. Ya. Bahkan kalau tidak salah di kemudian hari, Umar itu berharap Ibnu Umar tidak diam gitu. Maksudnya, kenapa kamu tidak ngomong gitu? Kalau kamu ngomong nanti kamu dapat kemuliaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan boleh kita dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemuliaan. Ya. Baik. Jadi pohon kurma itu seperti seorang Muslim yang kokoh imannya. Ya, terus. Lanjut baca, Ustaz. Iya. فحث رحمه الله تعالى هنا على تأمل أمثال القرآن. Dan mu'alif rahimahullah ta'ala memotivasi pada perenungan
permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, lima fi ta'ammuluha min faidatin azimatin. Karena di dalam perenungan-perenungan terhadap permisalan-permisalan tadi terdapat faedah yang sangat besar. Wasamaratun kasiratun, dan buah yang sangat banyak. Lianna min sya'nil masali ay yaj'ala al-umura ma'nawiyati ay yaj'ala al-umura ma'nawiyata bi musabatil umuril hissiyati al-musyahidati wa fayaj'alahu kalwaki alladhi tarahu. Karena di keadaan permisalan Allah menjadikan perkara-perkara maknawi menjadi tempat, ya Ustaz. Diulangi dulu yang mana? Lianna min sya'nil masali ay yaj'al al-umura ma'nawiyata. Karena di dalam keadaan permisalan-permisalan Allah menjadikan perkara-perkara yang maknawi sebagai tempat pertemuan. Seperti seperti perkara-perkara yang nampak dan bisa disaksikan. Yeah. Maka Allah menjadikan permisalan tersebut seperti perkara atau hal yang sangat nyata yang bisa engkau lihat. وقد جمع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمثال القرآن في كتابه إعلام الموقعين وشرحها شرحا نافعا نفيسا. Dan sungguh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah mengumpulkan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dengan syarah dengan penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Baik. Jadi kalau kita lihat dari perkataan-perkataan di atas, bahwasanya penulis memotivasi agar merenungkan contoh-contoh di dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Karena dalam perenungan tersebut min faidatin azimah, terdapat faidah yang besar. Kemudian buah yang banyak. Ya. Karena fungsinya tamsil itu apa? Perkara yang tidak bisa diindra, jadi sehingga bisa diindra. Keimanan itu kan tidak bisa diindra. Tapi ketika diibaratkan dengan pohon kurma, pohon kurma itu kokoh sekali. Nah, seperti itulah keimanan. Ya. Sehingga seolah-olah perkara itu jadi nampak, terlihat. Padahal keimanan itu kan maknawi, ya, tidak terlihat. Tapi ketika diibaratkan dengan pohon, jadi nampak. Seperti orang yang infak, misalkan yang dia ketika berinfak membatalkan infaknya dengan menyakiti orang lain dan menyebut-nyebut. Seperti infaknya itu seperti tanah ya, di atas batu, kemudian ditimpa hujan, hilang, ya, pahalanya tidak berpahala. Kalau kita lihat kan tanah, apalagi debu ya, di atas batu licin, tertimpa hujan. Apakah mungkin tersisa dari tanah tersebut di atas batu itu? Jawabannya tidak tersisa. Nah begitulah pahala tidak akan didapati oleh orang yang infak, yang dia menyakiti orang lain dan menyebut-nyebut infak. Bahkan kata para ulama, hati dia tuh sekeras batu itu. Nah ini kan perumpamaan yang kemudian kita berhati-hati agar tidak melakukan hal yang demikian. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya mengumpulkan tamsil-tamsil Al-Quran dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Dan ada syarahnya, syarah yang bermanfaat. Tapi ini buku tebal ya. Hanya silakan bagi yang memiliki kemampuan untuk membacanya, silakan dibaca. Baik, satu pembahasan lagi yang di atas, wakunu fihi min ahlil basar. Wakunu fihi min ahlil basari, dan jadilah kalian orang-orang yang memiliki basirah.
qawluhu wa kunu ay fil Qur'ani wa fi tilawatikum lahu min ahlil basari. Dan jadilah kalian, maksudnya adalah di dalam Al-Quran dan di dalam bacaan-bacaan kalian terhadap Al-Quran menjadi orang yang memiliki basirah. Yaitu alladzina yastabsiruna wahum man lahum basiratun wa fahmun wa aqlun li kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam dan mendalam, dan mereka orang-orang yang memiliki basirah dan pemahaman serta akal atau pemikiran terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah ini nasihat ketiga dari Hasan al-Basri. Pertama tadi agar kita bersungguh-sungguh komitmen terhadap Al-Quran, agar kita mengikuti tamsil, dan yang ketiga, wa kunu fihi min ahlil basar. Jadilah kita terhadap Al-Quran itu orang yang memiliki pandangan mendalam. Ya, jadi ketika kita baca, bukan hanya perhatian terhadap hukum-hukum tajwidnya saja, ya, tapi mencoba memikirkan. Nah itu ahlil basar. Ahlil basar itu orang yang memiliki, berusaha melihat lebih dalam. Nah gitulah, kurang lebih. Melihat lebih dalam isi kandungannya. Mungkin ya keumuman orang ketika membaca Al-Quran sebatas memperhatikan ahkam tajwid. Ya itu juga harus, ya. Harus, karena kalau tajwid huruf keliru, ya huruf makna juga keliru. Tapi lebih dari itu, hendaklah kita menjadi orang yang dalam pandangannya terhadap Al-Quran, terhadap makna-makna Al-Quran, agar kemudian kita bisa faham apa yang dimaksud dari kalamullah tersebut. Jadi pembahasan kita sampai beberapa pembahasan ke depan, beliau mengingatkan kepada kita pentingnya menadaburi Al-Quran, memikirkan Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi lebih jauh dari itu difahami, ditadaburi, dan diamalkan. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.